Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual, Kompaks, Provinsi Nusa Tenggara Barat, NTB, mendatangi Kejaksaan Tinggi NTB untuk menyampaikan sejumlah kasus kekerasan seksual yang penanganannya dinilai mandek. Berdasarkan data yang dimiliki Kompaks NTB terdapat 9 kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur sepanjang tahun 2023. Di antaranya 2 kasus di Lombok Timur, kedua kasus tersebut sudah mendapatkan putusan hukum. Kemudian 3 kasus di Kabupaten Lombok Barat 1 telah diputuskan sementara 2 lainnya dalam proses penyidikan. 1 kasus di Kabupaten Sumbawa dan masih dalam tahap penyidikan. 2 kasus lainnya terjadi di Lombok Tengah, namun tidak dilaporkan. Salah satu kasus yang mandek menurut Kompaks adalah kasus pelecehan seksual yang terjadi di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa dengan tersangka inisial K, 35. Yang merupakan pimpinan ponpes tersebut. Tersangka sudah mencabuli 29 santrinya yang rata-rata berusia 12 tahun. Dari 29 orang tersebut, 27 orang sudah dimintai keterangannya. Yan yang juga pimpinan Bantuan Hukum Mangadar mengatakan, saat ini para korban mengalami gangguan psikologi. Para korban mengalami kecemasan dalam kategori sedang hingga berat, bahkan para korban rentan kembali mengalami kekerasan seksual. Kasus pelecehan seksual tersebut sudah dilaporkan oleh para korban ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sumbawa, dan sudah dilakukan penahanan terhadap tersangka pada Juni tahun 2023. Penyidikan kemudian dilakukan dengan memeriksa 26 saksi yang juga termasuk korban, namun tidak kunjung membuahkan hasil. Akhirnya pada tanggal 15 Juli tahun 2023 dilakukan perpanjangan masa penyidikan, namun hasilnya tetap nihil. Hingga 3 kali perpanjangan penyidikan namun hasilnya tetap sama. Akhirnya pada Oktober tahun 2023 tersangka dilepas dari sebelumnya tahan rutan menjadi tahanan kota. Yan mengatakan lambatnya penanganan kasus kekerasan seksual tersebut lantaran ada keterlibatan pihak lain. Bahkan diketahui sejumlah pihak seperti tokoh masyarakat dan tokoh agama melakukan intimidasi kepada pelapor hingga akhirnya pelapor mau mendatangi surat perdamaian. Yan juga mengatakan alasan para orang tua mau menandatangani surat perdamaian adalah karena mereka merasa kasus tersebut tidak memiliki bukti yang kuat, karena berkas laporan sudah beberapa kali dikembalikan. Sementara itu Kasih Penerangan Hukum Kejati NTB Afrin Saputra yang menemui Kompaks tersebut mengatakan, kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pondok pesantren menjadi perhatian Kejaksaan Agung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.